Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan menjabarkan mengenai ilustrasi pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang di dalam ilustrasi itu kami akan menjelaskan mengenai metode, model, strategi, teknik, dan pendekatan. Yang dimana anggota kelompok 1 yaitu ada saya sendiri, Yola Delia Zahari, selanjutnya ada Yohana Gabriela Sitanggang, selanjutnya ada Nanda Septanya, selanjutnya ada Natasha Sihombing, selanjutnya ada Mona Yuniar Tambunan, selanjutnya ada Rizky Julaiha Siregar, selanjutnya ada Kurnia Sari, selanjutnya ada Pilja Mulia Rahma, selanjutnya ada Anggun Agia Ardita, selanjutnya ada Nurul Anggraini, dan terakhir ada Khadijah. Jadi materi pertama yang akan dipaparkan itu mengenai metode yang akan dijelaskan oleh Khadijah dan Rizky. Saya persilahkan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode dari membaca, yang mana metode itu adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini metode yang kami pakai untuk membaca adalah metode suku kata. Metode suku kata ini adalah suatu metode yang memulai pengajaran untuk membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suatu suku kata. Kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi sebuah kata yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Metode suku kata ini suatu metode yang dimulai dengan mengajarkan suku-suku kata. Kemudian suku-suku kata digabungkan menjadi kata dan diuraikan menjadi huruf. Adapun keunggulan dari metode suku kata ini, yang pertama itu dalam membaca tidak ada mengeja huruf demi kemampuan membaca pada peserta didik. Yang kedua itu dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata yang dipergunakan dalam unsur-unsur hurufnya. Yang ketiga itu penyajiannya tidak memakan waktu yang lama. Yang keempat, dapat secara mudah untuk mengetahui berbagai macam kata. Di sini saya akan memberi contoh dari suku kata. Contohnya kayak Bobi. Jadi itu Bo Gambi. Yang kedua ada cuci. Jadi cuci. Ada juga yang ketiga da. Jadi dada. Yang keempat ada ka dan ki. Jadi sambungkan kaki. Yang kelima ada bi dan bu. Bi, bu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai model yang akan dijelaskan oleh Yohana dan Mona. Ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan kami gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kami menggunakan model pembelajaran kooperatif paired storytelling. Adapun model ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa bercerita secara berpasangan supaya siswa lebih berani untuk bercerita dan aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran paired storytelling ini mampu menjadikan proses pembelajaran menjadi aktif, berinovatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran paired storytelling ini mengajarkan siswa untuk lebih menghargai pendapat temannya dan juga melibatkan semua indera untuk belajar. Model pembelajaran paired storytelling ini merupakan model pembelajaran yang menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, serta berbicara. Bagaimana cara penerapan model pembelajaran paired storytelling? Yaitu yang pertama, guru memberikan pengenalan mengenai topik, kemudian yang akan dibahas dalam pembelajaran untuk suatu hari. Lalu yang kedua, siswa dikelompokkan secara berpasangan. Yang ketiga, guru membagi bahan pembelajaran yang akan diberikan, kemudian dilanjutkan, bagian pertama diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan bagian kedua dibagikan kepada siswa yang kedua. Selanjutnya, siswa diminta melakukan kegiatan bersama-sama dengan pasangannya, seperti mencatat dan mendaftar bagian yang penting yang ada di dalam bagian masing-masing.
Nah, langkah berikutnya yaitu masing-masing siswa menuliskannya sesuai dengan bagiannya masing-masing, kemudian berdiskusi untuk saling melengkapi isi materi. Selanjutnya, setelah selesai menuliskan kesimpulan, masing-masing siswa diminta untuk membacakannya di depan. Dan yang terakhir, pendapat yang disimpulkan siswa tidak harus sama dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi yang akan dijelaskan oleh Anggun, Kurniasari, dan Pilja. Strategi yang cocok digunakan adalah strategi cooperative learning, di mana strategi ini adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Hasil kelompok tersebut kemudian di dalam dan ditanggapi sehingga terjadi proses belajar yang aktif dan dinamik. Kemudian pada pembelajaran kooperatif ini diajarkan keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif itu adalah model yang penerapannya menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang biasanya di dalam kelompok kecil tersebut terdapat dari 4-6 orang atau sesuai dengan jumlah kelasnya yang memiliki latar belakang kemampuan akademik, jenis kelaminnya, ras, ataupun suku yang berbeda. Sistem penilaiannya dilakukan terhadap kelompok, jadi setiap kelompok akan mendapatkan penghargaan atau reward dan sanksi atau punishment sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, setiap anggota kelompok mempunyai ketergantungan positif, dan ketergantungan itulah yang akan memunculkan kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok tersebut. Setiap individu yang ada pada kelompok akan saling membantu. Mereka akan termotivasi untuk keberhasilan kelompok dan setiap individu akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam keberhasilan kelompok tersebut. Jadi pada ilustrasi pembelajaran ini kami memakai strategi cooperative learning, yang mana pada strategi ini peserta didik diajak untuk melakukan penugasan secara kelompok. Dan penilaiannya juga berdasarkan dari kerjasama satu kelompok tersebut. Nah, cocok diterapkan pada pembelajaran storytelling, yang mana keberhasilan dari storytelling tersebut didasarkan pada kerjasama dari setiap anggota masing-masing kelompok. Yang dibahas mengenai teknik di dalam pembelajaran itu yang akan dijelaskan oleh saya dan Nurul. Jadi di sini teknik pembelajaran yang kami ambil itu teknik membaca nyaring, yang dimana teknik membaca nyaring ini merupakan suatu teknik yang melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna pembacaan atau bacaan tersebut. Nah, di dalam teknik pembelajaran tersebut ini, cara yang dilakukan yaitu dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam teknik proses pembelajaran membaca maupun berbicara. Cara menjelaskan membaca nyaring. Menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frase yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Yang keempat, dalam posisi sikap yang baik. Yang kelima, menguasai tanda baca. Yang keenam, membaca dengan terang dan jelas. Yang ketujuh, membaca dengan penuh perasaan yang ekspresif. Yang kedelapan, membaca dengan tidak terbata-bata. Kemudian tujuan dari membaca nyaring ini yang pertama, menambah kosakata anak lebih banyak. Yang kedua, menambah pemahaman terhadap istilah baru lebih baik. Dan yang terakhir, lebih memahami konteks cerita. Jadi yang terakhir ini di sini kami akan membahas mengenai pendekatan yang dimana akan dibahas oleh Nanda dan Natasha. Baik, di sini selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan apa yang cocok digunakan pada pembelajaran bahasa. Sebelum itu, belajar bahasa itu pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran di bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, dan salah satu keberhasilan suatu pembelajaran yang ditentukan oleh pendekatan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
banyak pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dan guru harus cermat dalam memilih pendekatan mana yang cocok digunakan untuk lingkungannya. Dengan mencermati kompetensi kebutuhan siswa tersebut untuk dapat berkomunikasi, seorang ahli mengatakan pembelajaran bahasa sebagai alat komunikasi akan menarik minat siswa karena siswa tersebut didesak oleh kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi atau meningkatkan keterampilan menggunakan pembelajaran bahasa, di sini kami memilih pendekatan komunikatif untuk dalam memberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Penjelasan dari saya selanjutnya tentang pendekatan komunikatif. Pengertian daripada pendekatan komunikatif itu adalah pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Di sini tampak bahwa bahasa itu tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah, tetapi lebih luas lagi, yakni untuk menjadi sarana dalam berkomunikasi. Berarti dalam bahasa itu ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi komunikasi. Di pendekatan komunikatif ini, suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan si siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian, di sini ada langkah-langkah dalam pembelajaran yang berlandaskan pendekatan komunikatif. Yang pertama itu tahap persiapan. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan berbagai strategi yang berhubung dengan pokok bahasan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru menyajikan materi pelajaran dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif sehingga menarik perhatian siswa dalam proses belajarnya. Yang terakhir itu tahap evaluasi. Guru mengadakan evaluasi materi pelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan afektif. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Penjelasan Natasha tadi merupakan penjelasan terakhir mengenai ilustrasi pembelajaran bahasa di SD. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan penjelasan ataupun kata-kata, kami kelompok 1 mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.